Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar regresi linear berganda, di mana rumus regresi linear berganda adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah sampai dengan beta N kali XN. Sedangkan yang akan kita bahas yaitu dengan dua variabel, sehingga kita akan menggunakan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2. Nah, misalnya datanya seperti ini. Ada lampu, jarak, dan waktu. Lampu dan jarak mempengaruhi waktu, sehingga lampu menjadi variabel X1, jarak variabel X2, sedangkan waktu variabel Y, variabel yang terpengaruh oleh lampu dan jarak. Kita tulis X1, X2, Y, sedangkan nomor adalah I. Dari data ini, dengan rumus ini, kita akan menurunkan menjadi 3 rumus. Ada rumus 1, rumus kedua, dan rumus ketiga. Nah, kita bahas satu-satu. Mulai dari rumus 1 dulu, ditulis dulu rumus dasarnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2. Kita lihat dari data ini. Di sini ada 5 data, di mana perwakilan dari 5 data ini kita bisa menggunakan nilai sigmanya, sehingga nanti kita mencari nilai sigma X1, sigma X2, dan sigma Y. Nah, dari rumus dasar ini, karena yang kita gunakan adalah nilai sigmanya, kita bisa menambahkan di sini sigma Y, sigma X1, sigma X2. Nah, kita lihat apakah persamaan ini sudah seimbang antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Ternyata ada satu bagian yang belum memiliki nilai sigma, sehingga belum seimbang. Nilai beta 0. Beta 0 ini kita kalikan dengan apa? Karena tidak ada variabelnya, kita bisa menggunakan nilai N atau banyaknya data, sehingga di sini kita tambahkan N. Nah, ini adalah persamaan pertama. Untuk persamaan yang kedua, karena kita memiliki dua variabel, ada variabel X1, dan X2. Nah, variabel X1 nanti kita masukkan ke persamaan 2, sedangkan variabel X2 kita masukkan ke persamaan 3. Kita masukkan di sini, di rumus dasarnya, X1, di rumus 2-nya, X1, karena sisi sebelah kiri ditambahkan X1, sisi sebelah kanan juga ditambahkan X1. X1, X1, X1. Nah, karena perwakilan data itu kita cari nilai sigmanya, maka rumusnya menjadi sigma X1Y sama dengan beta 0 kali sigma X1 ditambah beta 1 kali sigma X1 X1 ditambah beta 2 kali sigma X2 X1. Bisa kita tulis rumusnya menjadi X1Y sama dengan beta 0 sigma X1 ditambah beta 1 kali sigma X1. X1 kali X1 adalah X1 kuadrat ditambah beta 2 kali sigma X1 X2. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, kita tambahkan dengan X2. Ini kita X2, 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 X2. Nah, karena data yang mewakili adalah sigma, maka tambahkan sigma, 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 sehingga menjadi sigma X2Y sama dengan beta 0 kali sigma X2 ditambah beta 1 kali sigma X1 X2 ditambah beta 2 kali sigma X2 kuadrat. Ini adalah rumus persamaan yang ketiga. Nah, dari rumus ini kita lihat sigma apa saja yang perlu kita cari, nilai apa saja yang perlu kita cari. Yang pertama, dari persamaan 1 kita butuh nilai Y, kemudian nilai N, kemudian nilai X1, nilai X2, ini nilai totalnya ya, nilai sigmanya. Kemudian yang persamaan kedua yang kita butuhkan adalah sigma X1Y. Sigma X1 sudah, sigma X1 kuadrat,
X1 kuadrat, kemudian sigma X1 X2. Pada persamaan yang ketiga yang perlu kita cari nilai sigma X2Y. Sigma X2 sudah sini, sigma X1 X2 sudah ada, sigma X2 kuadrat. Oke, sehingga nanti pada datanya kita akan mencari nilai X1, X2, Y, X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. Nah, sehingga ini adalah hasilnya, nilai sigmanya. Nanti bisa dicari sendiri seperti ini hasilnya. Sekarang kita masukkan dari persamaan 1, 2, dan 3 yang sudah kita buat rumusnya tadi, kita masukkan angkanya. Rumus yang pertama, kita tulis dulu rumusnya, yaitu sigma Y sama dengan N kali beta 0 ditambah beta 1 sigma X1 ditambah beta 2 sigma X2. Nah, kita cari datanya. Sigma Y adalah 105. Kita tulis di sini 105. N adalah banyaknya data, ada 5. Kita tulis 5 beta 0 ditambah beta 1 belum diketahui, sigma X1 di sini nilainya 56 ditambah beta 2 belum diketahui, sigma X2 nilainya adalah 30. Oke, maka bisa kita tulis 105 sama dengan 5 beta 0 ditambah 56 beta 1 ditambah 30 beta 2. Ini untuk persamaan 1, nilai dari persamaan 1. Sekarang untuk persamaan yang kedua, kita masukkan dulu, kita tulis dulu rumusnya, yaitu sigma X1Y ditambah sama dengan beta 0 kali sigma X1 ditambah beta 1 kali sigma X1 kuadrat ditambah beta 2 kali sigma X1 X2. Kita masukkan angkanya. Yang dibutuhkan adalah sigma X1Y. Ini adalah nilainya 1780 sama dengan beta 0 kali sigma X1. X1 nilainya 56 ditambah beta 1 kali sigma X1 kuadrat. X1 kuadrat 1104 ditambah beta 2 kali sigma X1 X2. X1 X2 nilai sigmanya adalah 444. Bisa kita tulis 1780 sama dengan 56 beta 0 ditambah 1104 beta 1 ditambah 444 beta 2. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Kita tuliskan dulu rumus persamaan ketiga, yaitu sigma X2Y sama dengan beta 0 ditambah sigma X2 ditambah beta 1 kali sigma X1 X2 ditambah beta 2 kali sigma X2 kuadrat. Kita masukkan angkanya. Sigma X2Y nilai sigmanya adalah 770 beta 0 kali ya, maaf ini adalah kali sigma X2 nilainya adalah 30 ditambah beta 1 kali sigma X1 X2 nilainya 444 ditambah beta 2 kali sigma X2 kuadrat 242. Bisa kita tulis 770 sama dengan 30 beta 0 ditambah 444 beta 1 ditambah
242 beta 2. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, kita melakukan eliminasi dan substitusi untuk menghasilkan nilai beta 0, beta 1, dan beta 2. Jadi kita cari nilai beta 0, beta 1, dan beta 2 dengan proses eliminasi dan substitusi. Nah, kita bisa menggunakan persamaan. Jadi kita buat lagi dua persamaan lagi, kita sebut sebagai persamaan 4 dan persamaan 5. Bisa menggunakan persamaan 1 dengan 2, menghasilkan persamaan 4, 1 dengan 3 menghasilkan persamaan 5. Atau bisa juga dilukir 1 dengan 3, 2 dengan 3. Terserah ya. Pokoknya ini dikombinasikan untuk menghasilkan persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, sekarang kita coba persamaan 4-nya berasal dari persamaan 1 dan 2, persamaan 5-nya berasal dari 1 dan 3. Kita tulis dulu persamaan 4. Dari persamaan 1 itu nilainya 105, sama dengan 5 beta 0 ditambah 56 beta 1 ditambah 30 beta 2. Sedangkan persamaan 2 nilainya 1780 sama dengan 56 beta 0 ditambah 1104 beta 1 ditambah 444 beta 2. Pause. Tak hitungnya. Ngitungnya nganggo apa iki? Untuk persamaan keempat kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, supaya kita hilangkan salah satu nilai betanya, di sini kita mengambil beta 0 yang kita hilangkan, yang nilainya kecil, angkanya kecil. Beta 0 kita hilangkan, sehingga untuk menghilangkan nilai beta 0 kita samakan nilai antara persamaan 1 dengan persamaan kedua. Nah, nilai yang sama yaitu sama-sama yang persamaan 1 menjadi 56 beta 0, yang persamaan 2 juga 56 beta 0, sehingga persamaan 1 kita kalikan 56 per 5, sedangkan yang persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi 105 dikalikan 56 per 5 sama dengan 1176. 5 dikalikan 56 per 5 hasilnya 56 beta 0, ditambah 56 kali 56 per 5 hasilnya 627,2. 30 kali 56 per 5 hasilnya 336. Kemudian kita kurangi. Karena kebetulan nilai yang besar itu yang bawah, maka yang bawah kita kurangi yang atas. Sehingga hasilnya adalah 640 sama dengan nilai beta 0-nya hilang menjadi 476,8 beta 1 ditambah 108 beta 2. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada persamaan 5. Kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 3. Karena yang kita hilangkan adalah nilai beta 0-nya, maka kita buat nilai beta 0-nya sama persamaan 1 30 beta 0 dan persamaan 3 30 beta 0. Kita kalikan dengan persamaan 1 dikalikan 30 per 5, 30 per 5 sama dengan 6. Sedangkan persamaan 3 kita kalikan 1. Hasilnya menjadi 105 kita kalikan 6, hasilnya 630. 5 kita kalikan 6, 30. 56 kita kalikan 6, 336. 30 dikalikan 6, 180. Sedangkan persamaan 3 tetap, nilainya tetap. Nah, kita kurangi. Kebetulan sama seperti di persamaan keempat, nilai di bawah lebih besar daripada nilai yang bagian atas, sehingga yang bawah dikurangi dengan yang atas. Hasilnya menjadi 140 sama dengan 108 beta 1 ditambah 62 beta 2.
Nah, ini adalah hasil dari persamaan 5, sedangkan ini hasil dari persamaan 4. Nah, sudah ketemu persamaan 4 dan 5, kita apakan? Kita lakukan seperti tadi untuk persamaan 4 dan 5. Persamaan 4, persamaan 5. Kita tulis dulu angkanya. 640 sama dengan 476,8 beta 1 ditambah 108 beta 2. Sedangkan persamaan 5, 140 sama dengan 108 beta 1 ditambah 62 beta 2. Nah, sekarang yang mau dihilangkan yang mana? Masih ada dua variabel, beta 1 dan beta 2. Cari yang mudah, yang angkanya kecil. Nah, dalam hal ini di sini angka yang kecil adalah angka untuk beta 2, sehingga kita kalikan. Yang atas kita kalikan 1, sedangkan yang bawah kita kalikan 108 per 62. Sehingga menjadi persamaan 4-nya tetap 640 sama dengan 476,8 beta 1 ditambah 108 beta 2. Sedangkan untuk persamaan 5 kita hitung. Seratus 40 dikalikan 108 per 62, hasilnya adalah 243,87 sama dengan 108 beta 1. Ini belum saya kalikan ya. 108 kali 108 dibagi 62, hasilnya 188,13 beta 1 ditambah 108 beta 2. Kita kurangi. Tiga 96,13 sama dengan 288,67 kali beta 1. Beta 2 nya habis. Sekarang kita cari nilai beta 1. Beta 1 sama dengan kita bagi 396,13 dibagi 288,67. Beta 1 sama dengan 396 beta 1 bernilai 1,37. Ini adalah nilai beta 1. Setelah ketemu nilai beta 1, nilai beta 1 ini kita substitusikan ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Cari angka yang mudah, angka yang gampang. Nah, tulis di sini kebetulan yang angkanya kecil adalah persamaan 5, maka kita masukkan ke persamaan 5. 140 sama dengan 108 beta 1 ditambah 62 beta 2. Nilai beta 1-nya adalah 1,37. Kita masukkan 108 kali 1,37 ditambah 62 beta 2. Oke, kita kalikan dulu. Hasilnya 147,96 ditambah 62 beta 2. Kita pindah ruas. 62 beta 2 sama dengan 140 dikurangi 147,96. 62 beta 2 sama dengan hasilnya adalah
140 min 7,96. Maka beta 2 sama dengan min 7,96 dibagi 62 sama dengan min 0,13. Nah, ini adalah nilai beta 2. Sekarang dari nilai beta 2 ini kita masukkan ke persamaan awal tadi, persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Cari yang angkanya kecil, paling kecil. Di sini yang angkanya kecil yaitu persamaan 1. Kita masukkan ke persamaan 1, 105 sama dengan 5 beta 0 ditambah 56 beta 1 ditambah 30 beta 2. 105 5 beta 0 ditambah 56 beta satunya adalah 1, kali 1,37 ditambah 30 kali beta 2 nya adalah min 0,13 kali min 0,13. 105 sama dengan 5 beta 0 ditambah, kita ini dikalikan dulu ya, ini seperti ini, 6 kali 1,37 hasilnya 76,72 ditambah 30 kali min 0,13 hasilnya adalah min 3,9. Nah, karena plus dengan min nanti hasilnya min. 105 sama dengan 5 beta 0 ditambah 76,72 dikurangi 3,9 tambah 72,82. Kita pindah ruas. 5 beta 0 sama dengan 105 dikurangi 72,82. 32,18. Maka beta 0 sama dengan 32,18 dibagi 5 sama dengan 6,436. Ini adalah nilai beta 0, sehingga bisa kita masukkan ke persamaan dasar, yaitu rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2. Y sama dengan nilai beta 0 nya 6,436 ditambah nilai beta 1 nya 1,37, beta 1 ditambah beta 2 nya min 0,13. Sorry, ini X ya, X1, X2. Oke, maka kesimpulan dari pekerjaan kita hari ini yaitu rumus Y, yaitu 6 Y sama dengan 6,436 plus 1,37 X1 min 0,13 X2. Ini adalah rumus regresinya. Nah, apabila ada pertanyaan dari data ini, ada pertanyaan, berapakah waktu yang diperlukan apabila diketahui lampunya berjumlah, lampu itu X1, X1-nya berjumlah 7 dan jaraknya 20. Maka dari pertanyaan ini bisa kita masukkan ke rumus, berapakah nilai Y.
kita masukkan. Y sama dengan 6,436 ditambah 1,37 kali X1 kita gantikan dengan angka 7 dikurangi 0,13 kali X2 nya yaitu 20. Y sama dengan 6,436 ditambah 9,59 dikurangi 2,6, maka nilai Y sama dengan 'Y' bernilai 13,426. Jadi kesimpulannya, apabila lampunya berjumlah 7, jaraknya 20 km, maka waktu tempuhnya diprediksi adalah atau diestimasi nilainya adalah 13,42 13 menit, 42.